umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah sekalian ini rahmat Allah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bersyukurlah kita pada malam hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam rangka Tafaqquh Fiddin yang insyaallah kita akan bicara tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah sampai kita kepada pelajaran Tauhid Uluhiyah. Salam dan selawat selalu hendaknya tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, tentu kepada seluruh pengikut setianya yang kita termasuk di dalamnya, yang mempertahankan sunnah-sunnahnya dan memperjuangkan dan sekaligus mengamalkan sunnah tersebut. Pada kesempatan ini, setelah kita berbicara Tauhid Rububiyah, kalau kita bicara tentang Tauhid Rububiyah, seluruh makhluk tentu mengakui adanya Allah. Tidak ada satupun manusia, dari yang paling beriman sampai yang paling kafir, semua mengaku adanya Allah. Dan ini sudah kita buktikan dalam ayat-ayatnya. Bahkan Fir'aun yang terkenal tidak mau mengakui Allah, akhirnya dia juga mengatakan Allah ada di atas. Oleh karenanya, kalau bicara tentang Tauhid Rububiyah, semua makhluk dibekali oleh Allah naluri Tauhid. Ya. Karena dari awal manusia sudah diambil saksi, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bahkan iblis sekalipun mengakui tentang Tauhid Rububiyah ini. Buktinya iblis sudah memanggil ya Rabbi, wahai Rabbku. Berarti iblis mengaku bahwa yang menciptakan, yang mengatur segala sesuatu, yang memberikan rezeki, yang mematikan, yang menghidupkan, semuanya adalah hanya semata-mata Allah yang mengatur. Ya. Dan ayat-ayatnya sudah kita baca. Cuma satu ayat untuk mengingatkan kita yang lalu, kita bisa baca kembali dalam surat yang ke-10, ayat yang ke-31. Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amr fasayaqulun Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah apabila kau bertanya, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan, maka mereka akan menjawab Allah. Mereka yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Mereka akan menjawab Allah. Ya. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Nah, kalau mereka hanya mengaku adanya Allah, kemudian mereka tidak bertakwa kepada Allah, tidak bisa dikatakan mereka itu termasuk orang-orang yang beriman. Buktinya apa? Mereka mengakui adanya Allah, bahkan mereka juga mengatakan sebenarnya mereka tidak menyembah berhala-berhala mereka, cuma itu hanya sebagai perantara saja untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Oleh karenanya tidak menjadikan mereka itu orang beriman. Karena kalau sudah mengaku orang beriman, mesti mengakui pula tentang tauhidatul ubudiyah, yaitu tauhid tentang
penyembahan, pengabdian, penghambaan hanya kepada